ada perusahaan ke saya, Mbak bantu untuk digital marketing atau EMC, saya tanya dulu ke customer-nya, klien saya, mau brand awareness, brand image, atau brand equity, atau brand loyalty. Jadi situ baru saya strateginya, strategi EMC-nya baru saya bisa menentukan. Selanjutnya adalah STP, segmentation, targeting, dan positioning. Aspek pertama yang paling penting adalah sebuah sasaran atau tujuan, kemudian nyatakan masalah komunikasi pemasarannya. Identifikasi audiens sasaran, yaitu misalnya produk kita itu untuk golongan sosial economic status menengah ke bawah, middle low, atau menengah ke atas, middle up. Jadi kita harus menentukan, kalau kita memang middle low, kita harus fokus ke pemasarannya middle low. Tapi kalau kita memang middle up, berarti harus ke middle up. Targetingnya juga menentukan target market dan target audience yang tepat. Positioningnya itu dipilih apakah brand awareness, brand loyalty, brand equity, atau brand image ya. Dan ini positioning statement itu sangat penting. Posisi brand kita apakah sudah di brand equity atau masih di brand awareness. Masih brand awareness itu biasanya produk-produk yang baru dipasarkan. Nah, segmentasinya di sini ada geografi, lokasi, kalau Jakarta lebih banyak ke online ya, Jabodetabek, demografi, pekerjaan, psikografi, gaya hidup, lifestyle. Biasanya belanja online beda di antara Jabodetabek dengan di daerah ya. Orang daerah lebih senang ke mall, kalau kita lebih senang online. Behavioral, kebiasaan. Nah, big data, pengelolaan data konsumen itu sangat penting karena itu bisa kita buat blast email, WhatsApp, dan customer retention, pembelian secara berulang, mengingatkan customer via SMS ataupun WhatsApp. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan dalam EMC, di sini adalah penetapan target audience dan elemen-elemen EMC itu harus sinergis, langsung sinergi, harus bersatu ya, semuanya nanti dijelaskan oleh Bulog kita. Kemudian di sini keputusan, target, tujuan, dan anggaran. Jadi 3 ini penting untuk menentukan komunikasi pemasaran terpadu atau disebut juga integrated marketing communication. EMC ini baru ada setelah ada digital media atau online media ya. Sebelumnya belum ada. Kemudian kedua diciptakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Dan ketiga yang ketiga dibuat untuk mencapai tujuan yang ditargetkan berdasarkan kendala anggaran yang dimiliki. Jadi budget itu penting untuk melakukan promosi. Selanjutnya adalah target audience. Ada yang salah mempersepsikan antara target audience dan target market. Target audience adalah orang yang mempunyai decision maker atau mempunyai duit untuk membeli produk tersebut. Target market adalah yang menggunakan produk tersebut. Contoh, kita beli, kita jualan, UKM kita jualan salad buah. Salad buah yang suka adalah anak-anak muda, anak-anak sekolah atau mahasiswa. Sedangkan yang punya duit karena anak mahasiswa belum bekerja, yang punya duit orang tuanya. Berarti orang tuanya adalah target audience yang mempunyai duit untuk decision maker. Kemudian target marketnya adalah mahasiswa yang mengkonsumsi salad buah tersebut. Jadi dua-duanya harus kita dekati. Karena kalau salah satunya aja tidak akan terbeli produk kita. Jadi harus dua-duanya menjadi sasaran promosi EMC kita di antara target audience dan target market tersebut. Kemudian adalah segmentasi, geografi, demografi, psikografi ya. Psikografi juga penting dari customer behavior, kebiasaan hidup kita ya. Kalau kita berjualan di Jabodetabek tentu beda strateginya dengan di kota desa-desa kecil gitu. Selanjutnya adalah keputusan komunikasi untuk membeli produk tersebut setelah kita menentukan target audience dan target market ini yang secara fokus. Nah, apa yang dikatakan pada saat berpromosi, bagaimana cara mengatakannya, kapan mengatakannya, di mana akan dikatakan, dan siapa yang tepat untuk mengatakan. Jadi what, why, when, where, dan who. Who, siapa yang mengatakan? Kadang-kadang who ini adalah yang diperlukan adalah orang yang terkenal. Brand ambassador, bisa juga influencer, bisa juga adalah kita bisa memakai endorsement gitu untuk orang memancing, karena kalau endorse itu followersnya banyak jadi bisa pancing gitu ya untuk membeli produk tersebut karena kita percaya dengan public figure tersebut. Nah, what, how, when, where, who, 5W 1H ya, 4W 1H. Kemudian memilih target audience. Jadi kalau kita punya produk UKM harus ada unique selling point, keunikan produk tersebut. Kemudian kita menentukan target audiensnya siapa yang decision maker mampu membeli produk tersebut, dan target marketnya siapa yang mengkonsumsi produk kita. Itu adalah strateginya untuk penentuan EMC.
Kemudian dilanjut oleh Bu Lokita. Silakan Bu Lokita. Suara baik. mute. Ya. Terima kasih Bu Enda Fantini atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk secara teori, Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan secara detail oleh Ibu Enda bahwa IMC ini kalau saya di sini menjelaskan sebagai menjelaskan secara bahasa simpel bahwa prakteknya gitu ya. Prakteknya sebenarnya IMC itu apa sih? Terkadang kita mungkin untuk bukan orang komunikasi agak sedikit bingung terkait dengan sebenarnya IMC itu apa. Seperti yang tadi sudah jelaskan, integrated marketing communication, yaitu di mana komunikasi terpadu. Secara pengertian IMC sendiri, itu adalah bagaimana karena simpelnya adalah bagaimana kita membentuk suatu produk, brand image kita, atau kita ingin membentuk satu jualan untuk bisa berhubungan dengan konsumen. Bagaimana kita menjaga hubungan baik dengan konsumen. Karena konsumen ini adalah faktor utama di mana sebagai modal utama sebagai pengusaha dalam bentuk apapun, kita butuh berhubungan baik dengan konsumen. Bagaimana membangun satu brand atau image kita yang baik di mata konsumen. Sesuatu hal yang kita ingin kita sebagai pengusaha, posisi kami misalnya sebagai pengusaha, harus bisa membuat sesuatu hal yang berbeda. Berbeda dalam arti kata adalah jika kita berjualan, misalnya sama, berjualan misalnya contohnya somai, berjualan somai satu dengan lainnya mungkin terlihat seperti oh sama nih somai, tetapi kalau kita misalnya bisa memadukan insting pemasaran atau kreativitas yang kita punya untuk kita bisa konsumen menyukai, menyenangi apa yang kita jual, itu kita harus memiliki inovasi. Inovasi apa? Inovasi di mana kita barang kita atau produk kita itu tidak sama dengan orang lain. Itu kurang lebih seperti itu. Untuk IMC di sini juga tujuannya adalah untuk menggerakkan brand value, Bapak Ibu. Brand value ini adalah bagaimana itu tadi produk kita diminati dan disukai oleh konsumen. Tujuannya adalah itu untuk IMC. IMC sendiri kalau untuk secara penjualan itu dimiliki menjadi 2 tahap, yaitu secara marketing adalah soft sell atau hard sell. Soft sell sendiri adalah sebenarnya yang biasa kita lakukan. Misalnya contohnya saya pribadi itu melakukan soft sell seperti misalnya berjualan melalui online seperti yang tadi sudah dijelaskan Bu Enda, bahwa ada berbagai macam target segmentasi konsumen yang bisa kita sampaikan. Misalnya kita kalau soft sell itu berjualan melalui online, itu bisa kita lakukan dalam bentuk secara gambar dan lain sebagainya untuk bisa berjualan. Tetapi kalau hard sell itu biasanya dari door to door atau dari penjualan secara langsung yang biasa dilakukan. Contohnya yang biasa dilakukan adalah seperti sales promotion girl, kemudian seperti direct marketing, misalnya menjual satu produk, menawarkan dari satu klien itu adalah hard sell. Kemudian juga personal selling. Misalnya saya menawarkan, saya punya produk baju nih, saya menawarkan ke Bu Enda misalnya. Bu Enda nih saya punya produk baju, mungkin Bu Enda tertarik dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan, itu yang namanya dengan produk hard sell, seperti itu. Itu pengertian IMC secara dasarnya, bahwa bagaimana IMC ini adalah strategi bisnis kita atau strategi bisnis pengusaha dalam mengelola hubungan baik dengan konsumen, sehingga tujuannya adalah salah satunya untuk menaikkan brand image kita atau produk dagangan kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini konsep dasar pengembangan program komunikasi pemasaran, seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa terbagi menjadi 2 tadi, yaitu hard sell dan soft scale. Nah, ini yang bisa Bapak dan Ibu lihat mengenai bagan yang ada, bahwa
terbagi dari direct marketing itu adalah biasa yang tadi langsung. Tetapi kalau udah masuk ke PR, kemudian masuk ke advertising, publicity, event, sponsorship, atau interactive marketing, itu udah masuk ke soft sell. Bagaimana suatu program dibuat semenarik mungkin, dibuat sebaik mungkin untuk orang tertarik membeli produk kita. Itu yang biasa kita lakukan, membeli produk misalnya di online Tokopedia atau mungkin Shopee, biasanya kan menampilkan gambar-gambar yang bagus ya. Jadi kita berjualan dalam bentuk gambar. Sebenarnya kalau yang terjadi kebanyakan, kadang-kadang produk yang kita beli itu tidak sesuai dengan gambar. Jadi kadang-kadang gambarnya tuh keren gitu, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh si konsumen, itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu yang terkadang menjadi kesulitan sebagai konsumen ya. Misalnya saya sebagai konsumen pun saya harus jeli dalam membeli segala sesuatu dalam bentuk virtual atau secara online. Tetapi jika saya membeli secara langsung, saya bisa menyentuh produk itu dengan baik, sehingga kita bisa tahu nih, apakah misalnya menjual baju, kualitas bahannya apakah baik, kemudian misalnya membeli makanan, jelas makanannya, atau membeli dalam bentuk lainnya, seperti itu. Jadi bisa kita sentuh dan kita bisa lihat. Tetapi kalau untuk secara soft sell itu agak susah. Tetapi itu tergantung dari minat dan keinginan dari konsumen. Tinggal si pengusaha bisa mengetahui sejauh mana sih membangkitkan minat konsumen untuk bisa tertarik membeli produk yang kita inginkan. Tujuannya seperti itu. Baik, Bu Enda, bisa dilanjutkan ke slide selanjutnya. Bu Enda? Sebentar. Kok di enter nggak bisa ya? Oh, enggak. Sebentar. Ya, ini ya. Baik, ya. Di sini kepada Bapak dan Ibu, saya ingin menjelaskan tentang konsep AIDA. Konsep AIDA ini sebenarnya untuk di marketing dan komunikasi. Konsep AIDA ini sangat mudah untuk cukup dikenal. Kenapa sih konsep dasar ini adalah konsep di mana kita sebagai pengusaha mampu untuk bisa membuat satu produk kita itu jauh lebih menarik. Produk kita itu gimana caranya sih supaya sebenarnya produknya biasa aja, tapi pada saat kita membuat packaging-nya begitu cantik atau begitu bagus, itu akan tertarik orang untuk membeli produk kita, walaupun sebenarnya rasanya akan sama-sama aja gitu loh, akan terlihat sama, tetapi pada saat sudah membentuk satu packaging yang baik dan bagus, itu akan membangkitkan minat orang untuk membeli produk kita. Nah, konsep AIDA di sini itu terbagi 4. Yang pertama adalah attention, bagaimana perhatian kita sebagai pengusaha, kemudian perhatian untuk bisa tahu minat si pembeli itu seperti apa. Kemudian juga bisa mengetahui pangsa pasar yang sedang baik untuk berjualan itu apa. Kemudian ada interest atau ketertarikan. Ketertarikan di sini adalah bagaimana seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa produk yang di makanannya atau bahan biasa aja, tetapi setelah di packaging dengan cukup cantik dan bagus, itu akan ada ketertarikan si konsumen untuk membeli produk kita. Kemudian juga terkait dengan desire juga sama, dan action tindakannya adalah kita mampu untuk bisa selain menaikkan profit dari usaha kita, kita juga mampu untuk mempertahankan kualitas yang ada. Jadi untuk simpelnya adalah seperti itu, bahwa di dasar marketing atau dalam proses kita berjualan, itu kita harus mampu untuk bisa melakukan keempat tahap tadi, seperti itu. Boleh dilanjut, Bu? Nah, ini tadi penjelasannya adalah untuk attention-nya, bagaimana cara kita memperkenalkan produk kita nih, apa yang ingin kita jual, apa yang ingin kita sampaikan. Kita lakukan biasanya pakai iklan dulu ya, biasanya contohnya menggunakan, biasanya
kita kasih tester dulu jika kita jualan makanan. Misalnya kita kasih dulu contoh misalnya untuk orang, atau kita bahkan kita menggunakan sendiri untuk orang lain, ternyata yang digunakan oleh misalnya baju yang saya jualan Bu Endah baju, kemudian Bu Endah memakai produknya dia, kemudian terlihat cantik atau bagus, itu akan membuat ketertarikan orang untuk melihat. Kemudian interest juga tadi sudah dijelaskan untuk bagaimana cara menarik perhatian ke pelanggan. Desire itu bagaimana cara kita menjual dan apakah pelanggan sudah cukup mudah untuk mendapatkan akses kita. Kemudian juga jika kita menggunakan online, bagaimana cara kita memasarkan, apakah itu bisa di Instagram, di media sosial kita, dan lain sebagainya. Itu untuk simple dasar dalam melakukan EMC. Baik, lanjut Bu. Nah, ini adalah target konsumen, Bapak dan Ibu. Target konsumen ini adalah bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berkompeten di dalamnya, yang bisa membantu kita dalam mempromosikan produk kita. Di sini ada berbagai macam kenali target konsumen kita adalah jika kita bekerja dalam suatu perusahaan. Seperti kita bisa berhubungan baik atau bekerja sama dengan marketing director, digital social media, kemudian marketing spesial, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kita mengenali target konsumen ini, atau kita bekerja sama dengan orang-orang yang berkompeten di dalamnya, itu kita akan mampu memudahkan tugas kita dalam menyebarkan atau menginformasikan pesan dan produk yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Jadi dari kita mengenali target, kita bekerja sama, bahkan misalnya kita bekerja sama dengan influencer. Influencer ini adalah orang yang mempunyai pengaruh. Contohnya adalah misalnya orang-orang yang terkenal atau memiliki seperti contohnya misalnya YouTuber. Misalnya kita ingin mengenalkan produk kita, brand image kita kepada dengan biaya yang minim, dengan budget yang minim, kemudian kita bekerja sama dengan influencer yang dia senang bermedia sosial, kemudian mereka dengan mudah mereka menyampaikan pesan yang ingin kita sampaikan kepada followernya atau yang menyukai, sehingga itu akan mempermudah tugas dari kita sebagai pengusaha. Baik, lanjut Bu. Oke, langkah-langkah atau tahapan proses EMC ini adalah seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat, bahwa pertama adalah menganalisa situasi, membuat marketing objektif, dan menyusun strategi. Simpelnya adalah seperti ini. Jika kita ingin membuat satu usaha, yang pertama yang harus kita harus bisa mengobservasi atau mengidentifikasi masalah yang ada. Pertama, kita bisa mengetahui atau mencari keunggulan yang kita punya atau apa. Misalnya, kalau saya pribadi, saya menyukai masak. Saya senang dengan masak. Kemudian saya bingung saya membuat usaha apa. Kemudian setelah saya menyukai apa yang saya miliki, kemampuan atau keahlian yang saya miliki, itu adalah bagian dari menganalisis situasi. Saya melihat, kemudian saya mencari tempat-tempat berjualan yang mudah untuk seperti di mall misalnya, yang orang dengan mudah untuk bisa datang membeli produk. Kemudian marketing objektif ini tadi kita membuat iklan dan lain sebagainya, menyusun strategi bagaimana kita bisa membuat satu usaha yang dengan budget yang minim tetapi juga bisa menghasilkan keuntungan yang besar. Kemudian mengevaluasi dalam arti kata di sini adalah bisa mengetahui atau menghasilkan hasil dari usaha yang sudah kita lakukan, dari observasi, dari kita menganalisis situasi, apakah hasil usaha kita itu berhasil atau tidak. Itu yang bisa kita lakukan evaluasi. Baik, lanjut Bu. Kemudian syarat melakukan EMC. Seperti yang tadi Bu Endah sudah jelaskan, bahwa di dalam syarat melakukan EMC ini adalah action di mana seorang pengusaha bisa melakukan usahanya, atau sebelum melakukan usahanya seperti apa. Yang pertama adalah menganalisis target pasar. Menganalisis target pasar tadi yang sudah saya jelaskan, menyangkut bahwa kita melakukan dulu observasi apa yang akan kita jual atau apa yang ingin kita usahakan, usaha maksudnya untuk membuat satu usaha yang baik, kemudian dengan masyarakat menyukai dengan apa yang kita inginkan. Memastikan tujuan komunikasi di sini adalah bagaimana komunikasi yang sudah kita sampaikan bisa melakukan tadi yang dilakukan iklan dalam bentuk
bisa dalam bentuk sosial media, kita menjual produk kita dalam bentuk email, online maksud saya, bisa menjual online, kita cukup menaruh dengan foto, kita cukup membuat foto menarik sehingga orang tertarik untuk bisa membeli produk kita. Kemudian menyusun budget. Menyusun budget ini seperti tadi Bu Enda sudah jelaskan bahwa menyusun budget itu juga harus detail, harus jelas bahwa pemasukan yang digunakan pada saat kita usaha itu juga harus jelas. Jangan sampai kita over budget nih. Menyusun anggaran juga harus mampu untuk bisa melihat pangsa pasar kebutuhan yang dibutuhkan untuk kita memulai usaha. Kemudian membangun program perencanaan. Itu bisa kita lakukan dengan tadi yang Bu Enda jelaskan bahwa dengan kita mengiklankan, mempromosikan produk yang kita ingin, itu juga bagian dari salah satu syarat untuk melakukan usaha atau usaha baik itu usaha kecil maupun usaha menengah dan besar. Kemudian marketing mix. Marketing mix ini adalah perpaduan dari PR dengan marketing. Maksudnya dari marketing mix ini adalah semua yang kita lakukan dalam proses penjualan itu harus melalui proses terstruktur atau dengan tahap-tahap. Yang pertama adalah periklanan. Dengan kita mengiklankan, kemudian kita membuat orang lain tertarik, kemudian setelah mengiklankan kita memasarkan produk, dan kemudian kita dapat mendapatkan feedback nih dari masyarakat nih, apakah yang kita jual ini apakah memang betul-betul diterima atau tidak. Kemudian memonitor atau memonitor dari IMC program itu adalah bagaimana tadi kita sudah jelaskan mengevaluasi hasil dari usaha yang ingin kita sampaikan. Baik Bu, boleh dilanjutkan. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Enda, sebenarnya segmentasi target sasaran kita ke konsumen itu ada 4 cara Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah segmentasi geografi. Bagaimana kita, jika memulai suatu usaha, kita harus tahu lokasi-lokasi yang menentukan posisi usaha yang ingin kita lakukan itu berhasil atau tidak. Karena seperti pepatah bilang, kalau posisi menentukan prestasi, itu adalah menurut pendapat saya, itu adalah sesuatu hal yang memang wajib sebagai seorang pengusaha untuk mencari lokasi yang strategis di mana kita dapat berjualan itu dengan mudah. Dengan orang lain aksesnya dalam bentuk tempatnya, tidak juga menyusahkan orang lain dan lain sebagainya. Itu adalah proses dari segmentasi secara geografi. Kemudian dari demografi. Demografi ini adalah usia, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya maksud di sini adalah bagaimana sebenarnya usaha kita itu masuk ke pasar mana nih. Pangsa pasar yang kita masuk adalah apakah pangsa pasar untuk anak-anak, gender, apakah untuk disukai untuk orang tua, dan lain sebagainya. Itu sangat mempengaruhi. Jadi segmentasi demografi juga harus diperhitungkan apa yang akan kita jual. Karena dengan kita misal menjual makanan, berarti pangsa pasar kita, target kita adalah anak muda dengan usia sekian sampai dengan sekian. Nah, kemudian segmentasi secara psikografi, yaitu bagaimana minat dari seseorang atau gaya hidup, sebenarnya dari gaya hidup konsumen untuk mengetahui sejauh mana sih kesukaan terhadap produk atau dia membeli suatu produk terhadap penjualan yang ada yang saat ini sedang, karena keuntungan kita misalnya sebagai pengusaha, karena kita sedang ada pandemi corona, sehingga orang lebih senang membeli secara online. Itu juga bagian dari segmentasi psikografi, bagaimana minat gaya hidup target sasaran audiens kita atau target sasaran konsumen kita tuh seperti apa. Jadi kita bisa tahu, seorang pengusaha harus memiliki insting yang kuat untuk bisa mengetahui pangsa pasar kita sedang menyenangi apa. Kemudian yang keempat adalah segmentasi perilaku konsumen. Bagaimana kita mengetahui, tadi sudah dijelaskan, bagaimana kita mengetahui sejauh mana kita perilaku konsumen itu sekarang sedang menyukai apa. Yang saya tahu dan saya lihat bahwa saat ini adalah orang lebih senang untuk membuka usaha kopi. Bahkan kopi di pinggir-pinggir jalan pun sekarang sudah dibuka, gitu. Itu adalah bagian dari segmentasi perilaku konsumen yang nanti akan mempengaruhi adalah pola segmentasi pasar. Pola segmentasi pasar
nanti yang akan secara tidak langsung akan masuk ke pola segmentasi pasar itu terbagi dari 3. Yang pertama adalah homogen. Homogen itu adalah di mana konsumen memiliki keinginan yang sama nih dengan penjual. Kemudian ada dalam bentuk yang kedua adalah menyebar atau preferensi yang menyebar. Dalam arti kata dengan berbagai macam usaha yang ada, misalnya jualan kopi, itu akan memudahkan nih pengusaha, karena sekarang lagi viralnya orang lagi senang kopi, dengan kopi-kopi dengan budget yang tidak terlalu mahal untuk anak kuliahan misalnya atau anak SMA pelajar, itu dia bisa membeli membeli kopi dengan harga yang cukup masuk akal dan murah gitu. Itu juga merupakan target dari pola segmentasi pasar. Dan yang keempat adalah mengelompok, yaitu bagaimana target konsumen itu lebih senang dengan pengelompokan atau dalam pembelian. Seperti itu. Boleh lanjut, Ibu? Di sini target dalam menentukan sasaran itu tadi sudah dijelaskan di sebelumnya. Boleh lanjut, Ibu? Yang terakhir untuk kita membicarakan tentang brand. Baik, di sini membicarakan tentang merek atau produk yang pengusaha jual sebagai seorang pengusaha, itu harus memiliki 3 tahapan atau 3 yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha. Yang pertama adalah perbedaan. Perbedaan ini adalah seperti sudah sampaikan bahwa bisa memiliki inovasi atau kreatif bahwa makanan kita memang sama, tetapi jika kita packaging dengan suatu hal yang berbeda, itu akan jauh lebih menarik. Kemudian keuntungan dan manfaat juga itu bisa dirasakan oleh konsumen sebagai si pengguna dari merek yang kita gunakan sebagai seorang pengusaha. Bahwa di sini 4 dimensi kualitas layanan atau dalam mempengaruhi image itu ada 4. Yang pertama ada reliability, assurance, tangible, dan empati. Bagaimana brands di sini akan mampu untuk menarik target atau minat masyarakat terhadap apa yang kita jual atau yang kita inginkan, sehingga konsumen merasa puas atau merasa dia justru akan datang lagi untuk membeli produk kita. Seperti itu. Boleh dilanjut, Ibu? Oke, yang di sini adalah yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan nih penjualan yang kita lakukan. Tadi saya sudah menjelaskan secara bahwa dalam berjualan itu kita harus bisa mencuri perhatian konsumen. Mencuri perhatian itu dengan produk yang sama, tetapi barang atau produk yang kita jual itu berbeda, sehingga orang lain akan justru membeli dan tertarik untuk membeli produk yang kita inginkan. Kemudian juga harus sederhana dan sejelas mungkin. Produk yang kita jualkan atau yang kita promosikan itu harus sebisa mungkin komunikasi yang dilakukan simple, jelas, tetapi juga mampu untuk bisa menarik konsumen. Kemudian pintar melihat kondisi situasi. Kemudian bisa memiliki kata ampuh di benak pelanggan. Dan yang terakhir adalah perusahaan menggunakan bahasa pelanggan. Menggunakan bahasa pelanggan artinya adalah mampu untuk bisa tahu keinginan pelanggan atau konsumen itu seperti apa. Seperti itu. Mungkin di sini, apakah masih ada waktu, Pak Rudi? Atau sudah selesai waktunya? Apakah waktunya sudah selesai atau saya masih bisa melanjutkan, Pak Rudi? Pak Rudi mana? Pak Rudi jam 10 kan selesai. Apakah sudah selesai atau saya ingin memberikan sedikit pengalaman pribadi tentang bagaimana saya melakukan IMC, karena sedikit saya ingin menjelaskan, memperlihatkan gambar apa yang tadi saya jelaskan gitu. Apakah masih ada waktu atau tidak untuk saya bisa men-share foto gitu, Pak Rudi? Silahkan, Bu. Masih, Bu. Oh, masih ada ya? Masih supaya ada. Nanti pesertanya kan jelas, Bu, IMC itu. Baik. Ya, silakan, Bu. Jadi begini Bapak Ibu, yang saya lakukan saat ini adalah saya memiliki satu usaha jauh sebelum saya menjadi seorang dosen. Bagaimana cara saya mempraktekkan IMC di dalam kehidupan nyata. Di sini saya memiliki, saya share fotonya. Sebentar, saya bisa share fotonya. Saya bisa share untuk ini Pak, foto? Bisa ya Pak? Langsung ya? Bisa ya? Baik, apakah terlihat Bapak Ibu? Belum. Apakah terlihat Bapak Ibu? Belum. Harus jadi co-host dulu, Bu. Boleh dipindah, saya sebagai hostnya, mungkin Pak Rudi atau Mas dipindahkan. Mas Haris pindahin.
dipindahkan saya sebagai hostnya, Pak Rudi. Oh, maaf, Sudah Bu, udah saya oh, sudah jadikan ya. host ya. Baik, Betul, Bu. saya ingin memperlihatkan usaha bagaimana saya mempraktekkan IMC di dalam kehidupan nyata, bahwa saya memiliki usaha takoyaki, Bapak Ibu. Jadi di sini saya ingin memperlihatkan gambar. Saya memiliki warung kecil-kecilan di dalam mall. Warung kecil-kecilan di dalam mall ini, sebentar, apakah terlihat Bapak Ibu? Belum. Oh, belum terlihat. Sebentar. Oh, belum terlihat. Belum terlihat ya. Saya share screen ya, Bu. Sebentar. Share screen, klik 2 kali. Ya, bisa. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya. Ya. Jadi begini, dalam mempraktekkan IMC di dalam kehidupan nyata, saya memiliki sebuah warung kecil yang berada di dalam mall. Warung ini adalah warung takoyaki. Karena kenapa tadi saya membahas masalah bahwa segmentasi cara kita melakukan atau syarat melakukan IMC, yang pertama adalah menganalisis atau mengidentifikasi masalah. Menganalisis suatu permasalahan adalah bagaimana sebelumnya saya memulai usaha ini, adalah saya mengidentifikasi dulu nih keinginan biasanya yang diminati oleh anak-anak muda, karena biasanya anak muda itu yang senang jajan. Biasanya dia senang membeli makanan yang mahasiswa misalnya. Dan biasanya kalau untuk di mall, kalau saya pribadi, saya misalnya setelah selesai belanja, saya agak sulit untuk mencari makanan berat. Biasanya kita akan membeli makanan simpel. Nah, itulah yang terbenak di dalam pikiran saya pada saat saya ingin memulai usaha, apa yang ingin saya mulai yang kira-kira, oh saya tertarik nih, dan orang suka gitu. Awalnya adalah saya biasa senang memasak di rumah. Saya biasa setiap minggu melakukan membuat makanan untuk anak-anak di rumah karena anak-anak senang dengan makanan cemilan. Yang saya lakukan adalah saya membuat takoyaki setiap minggu dan ternyata anak saya menyukai. Tiba-tiba terbesit di dalam pikiran saya, kenapa sih saya nggak mencoba untuk memulai suatu usaha dengan budget yang mungkin rendah, tapi juga bisa membuat saya bisa berkreativitas. Dalam arti kata karena saya orangnya tidak bisa diam di dalam rumah, saya senang melakukan segala sesuatu, bereksperimen dan lain sebagainya. Itulah saat saya membuka usaha ini. Dan akhirnya usaha ini sudah jalan masuk ke 2 tahun berjalan. Dan alhamdulillah untuk dengan warung kecil-kecilan itu omset yang didapat per hari itu bisa sampai 1,5 juta. Seperti itu. Itu yang dilakukan. Hal pertama yang dilakukan adalah saya mengidentifikasi dulu keinginan yang biasa diminati oleh orang-orang seperti apa. Kemudian makanan yang dijual karena makanannya fresh, saya tidak menggunakan seperti jasa online seperti GrabFood atau GoFood. Saya tidak melakukan itu. Karena apa? Karena dengan berjualan takoyaki, bisa share lagi Bapak Ibu bahwa takoyaki mungkin ada yang belum mengetahui takoyaki itu kayak gimana sih gitu. Takoyaki adalah makanan snack Jepang yang di dalamnya adalah seafood atau daging. Jadi di dalamnya dalam bentuk dan rasanya gurih. Makanan Jepang ini yang sebenarnya sebelum jauh hari saya memulai usaha itu disukai oleh banyak orang gitu. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu termasuk sebagai peminat atau penyuka dari takoyaki. Tapi takoyaki sendiri kalau untuk anak-anak itu sangat diminati di dalam mall. Dan ini adalah contoh takoyaki dan tetap menu yang saya gunakan seperti tadi saya bilang untuk membangun suatu image atau membangun satu merek itu jangan kita melakukan suatu hal yang monoton. Kita lakukan atau buat suatu hal yang kreativitas atau ide kreativitas saya nih sebagai misalnya saya sebagai pengusaha kecil-kecilan, karena saya menyebut saya bukan pengusaha besar tapi pengusaha kecil. Saya berpikir bahwa jika menjual takoyaki saja itu akan menjadi sulit. Kemudian saya membuka menu baru Bapak Ibu, yaitu adalah menu okonomiyaki. Okonomiyaki ini juga bagian dari snack Jepang yang diminati oleh juga untuk kalangan anak-anak muda. Nah, bagaimana saya membuat bumbu sendiri yang ternyata berhasil diminati oleh orang pembeli. Dan saya bekerja sama itu tadi seperti yang saya bilang, kenali target konsumen. Saya bekerja sama dengan orang Jepang
untuk membuat bumbu atau saus takoyaki yang berbeda dengan warung takoyaki lainnya. Sehingga konsumen saya itu banyak yang berkomentar, saus takoyaki saya berbeda dengan saus takoyaki di tempat mall lain. Dan itu memang saya akui, saya memang membuat sausnya itu adalah membuat saus sendiri. Bagaimana saya meramu dan saya tidak mau menurunkan kualitas walaupun keadaan sedang sulit ya, dalam arti kata corona saat ini, bahan-bahan baku naik dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak mau melakukan itu untuk menurunkan kualitas atau bahan-bahan menjadi tidak baik. Tetapi kualitas yang saya lakukan tetap kualitas yang bagus atau sama dengan sebelum waktu corona terjadi, pandemi corona. Nah, ini adalah contoh bentuk menu baru dari tempat takoyaki saya, yaitu ada menjual okonomiyaki dan sosis bakar yang ternyata justru jauh lebih orang-orang malah jauh lebih menyukai karena dengan harga yang murah, konsumen sudah mendapatkan atau sudah kenyang dengan porsi berdua, Bapak Ibu. Okonomiyaki ini isinya adalah sayuran yang dikemas saya dengan isinya di seafood, gitu. Jadi dengan adanya bentuk bahan-bahan di dalamnya, saya tidak menggunakan bahan-bahan yang jelek, tetapi saya menggunakan bahan-bahan berkualitas. Seperti misalnya ada taburan cakalang. Kalau cakalang itu adalah ikan yang dikeringkan kemudian diparut, yang kemudian itu menjadi ciri khas dari sebuah takoyaki sehingga menjadi jauh lebih nikmat. Mungkin Bapak Ibu bisa mencoba, dan saya sangat senang sekali jika bisa datang ke warung kecil saya ini. Silakan dengan senang hati, free, tidak usah membayar untuk bisa mencoba atau membuat mencoba sebenarnya takoyaki dan okonomiyaki yang saya punya seperti apa. Seperti itu, Bapak Ibu. Mungkin ini hanya sebagai contoh. Lokasinya? Bekasinya di Pondok Gede, Bu Enda. Oh, dekat rumah saya dong. Bu Enda, Bekasinya Pondok Gede di mana? Rumahnya Pondok Gede, di Gamprit sama Kodau. Oh, Ibu, rumah saya tuh di depan Naga Swalayan loh, Bu. Lah, tetanggaan kita. Jatirayu, ternyata subhanallah, ternyata tetangga. Dan mungkin Ibu pernah bisa datang karena kita tetangga dan saya juga baru berkenalan. Mungkin Ibu bisa mampir, mungkin belanja bulanan di mall di depan rumah. Dan itu mallnya depan rumah saya, ini Bapak Naga Ibu. yang baru ya? Betul, Naga baru. Iya. Kan kalau dan rumah P3I soalnya dekat. Oh, subhanallah. Rumah saya itu tidak jauh dari mall. Jadi saya tinggal jalan kaki. Oh, luar biasa ya Pak Rudi. Jadi ngepas banget Pak Rudi. Ternyata saya bertetanggaan dengan Bu Enda. Baik, mungkin Bapak Ibu, sekian dari saya. Saya menjelaskan sedikit bahwa untuk secara prakteknya saya melakukan untuk program IMC ini saya lakukan secara dalam kehidupan nyata. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Enda, juga Ibu Lovita. Materinya luar biasa ya Bu. Cuman memang IMC itu memang banyak yang masih ini Bu. Bingung. Bukan bingung sih sebenarnya. Ada hal yang baru dalam IMC, dalam komunikasi. Ini Bu, terkait dengan masalah IMC Bu, ada pertanyaan Bu dari Pak Elva nih. Pak Elva ingin bertanya singkat aja. Yang dimaksud dengan IMC itu apa? Tadi karena memang sedikit agak terlambat datang Pak ininya. Pak Elva, silakan bisa di-download Pak, di chat Pak materi IMC. Terus seberapa penting dan efektifkah komunikasi marketing dalam konteks pengembangan bisnis UKM nih Bu? Ini tentang UKM ya Bu, UKM sekarang. Mohon pencerahannya dari para pemateri. Terima kasih. Silakan siapa dulu? Boleh, saya dulu nggak apa-apa ya Bu? Iya, silakan Bu. Ya, Pak Elva sama-sama dosen vokasi bisnis ya. Jadi IMC itu adalah komunikasi promosi yang dilakukan secara terintegrasi, terpadu antara offline dan online. Jadi kalau komunikasi pemasaran kan misalnya offline aja, online aja. Tapi kalau komunikasi pemasaran terpadu ini IMC, Integrated Marketing Communication, harus dua-duanya dijalankan antara offline, face to face, dan online via sosial media atau website dan lain-lain. Dan untuk UKM, IMC ini strategi yang sangat efisien dan efektif karena jika UKM hanya melakukan secara offline, door to door gitu ya, atau event, jualan di booth, di event, tetapi kalau dengan online,
misalnya dengan blast WhatsApp, dengan di Instagram, buka akun Instagram, atau via Facebook, atau di marketplace seperti Tokopedia, Lazada, dan lain-lain, itu membantu penjualan untuk para UKM. Jadi pentingnya IMC ini adalah mengintegrasikan, menyatukan antara promosi offline dan online. Jadi sangat penting untuk UKM untuk mempromosikan produknya secara online selain dengan offline gitu. Gimana Pak Elva? Bu Lokita boleh menambahkan? Baik, sedikit menambahkan untuk Bapak siapa tadi, Pak Ervan ya yang bertanya ya? Pak Elva. Oh, Pak Elva. IMC itu sebenarnya kalau untuk bahasa pengusaha atau bahasa marketing itu bagaimana kita bisa membuat strategi untuk strategi produk atau penjualan untuk dapat diminati oleh konsumen, Pak. Tujuannya itu untuk membangkitkan brand image kita supaya image kita, brand penjualan kita itu diketahui oleh orang banyak. Simpelnya mungkin seperti itu. Bagaimana bagaimana strategi bisnis kita itu justru dapat dikelola dan kita dapat menjalin hubungan baik dengan konsumen atau konsumen sebagai pengguna produk kita. Mungkin IMC simpelnya seperti itu. Dan bagaimana kita bisa menggerakkan brand value atau merek dagang kita ini mudah dicari oleh orang. Bahkan kita tidak usah susah payah untuk menjelaskan kepada orang sudah tahu tuh produk kita tuh apa. Seperti contohnya Pak, kalau saya mencontohkan terhadap diri sendiri, brand ini adalah merek sebentar. Saya lihat kan mungkin tadi sudah lihat ya Pak, di situ adalah merek takoyaki saya, itu adalah hasil kreasi saya membuat satu merek atau brand di dalam usaha saya, yaitu adalah Takoyaki Kiraides. Takoyaki Kiraides ini diambil dari bahasa Jepang, yang kebetulan nama anak saya adalah nama anak saya, dan saya senang dengan berbagai macam hal yang berbau Jepang, sehingga anak-anak saya semuanya dinamakan namanya Jepang. Dan itu saya mengambil brand image-nya dari merek dari usaha saya itu diambil dari anak saya, Kiraides Takoyaki. Nah, itu adalah bagaimana cara kita brand kita ini dimudah untuk dikenali orang atau dikenalikan konsumen. Bagaimana konsumen, oh saya mau takoyaki Kiraides nih yang di sini. Jadi orang sudah tahu bahwa produk kita dengan kita tidak usah terlalu banyak untuk memasarkan, orang sudah tahu karena dari storytelling. Storytelling ini adalah bagaimana konsumen yang sudah mencoba produk kita, kemudian dia bisa menceritakan lagi kepada orang lain. Nah, itu adalah dari testimoni, kemudian terjadinya storytelling kepada orang lain, sehingga orang lain merasa tertantang, ih kayak gimana sih enaknya, emang seenak apa sih, kayaknya biasa aja deh. Nah, dengan orang keingintahuan orang untuk bisa mengetahui sejauh mana produk kita itu enak atau tidak, karena dari storytelling orang-orang yang berpengaruh, misalnya karena kita bekerja sama dengan influencer, itu adalah salah satu cara dari program IMC menjadi efektif. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Pak Elva, gimana Pak Elva? Apa Pak Elva mungkin? Apakah? Terima kasih Bu penjelasannya kata Pak Elva. Sama-sama Pak Elva. Terima kasih juga. Ini ada lagi Bu terkait dengan IMC dari Pak Rusdi. Pak Rusdi ini ya IMC itu bisa digunakan untuk bisnis apa saja, dan dalam masa COVID ini media apa yang paling jitu untuk memasarkan bisnis? Nah, ini pertanyaannya Pak Rusdi, Bu. Jadi, ya, betul, Bu. Jadi, IMC itu, saya jawab ya, Pak ya. Silakan, jadi, Bu. Pak Rusdi, IMC itu adalah untuk semua bisnis masuk ke IMC ya. Karena IMC ini adalah strategi pemasaran terbaru semenjak ada digital media. Jadi, semua bisnis bisa. Kenapa semua bisnis bisa? Karena sekarang sudah zaman digital, jadi semua bisnis selain promosikan dengan offline, tetapi dengan juga online. Selanjutnya pertanyaannya apa lagi ya? Di chatnya nggak ada ya? Oh ini ya, di masa COVID, media yang masa COVID, karena tidak boleh ada, media yang paling tepat adalah digital. Karena kita social distancing, tidak boleh bertemu langsung, jadi media promosi yang tepat adalah via digital media, seperti sosial media atau media online gitu ya. Sosial media bisa dengan Facebook, Instagram,
YouTube, dan lain-lain ya. Kemudian media online juga bisa. Kemudian ya, media yang paling tepat adalah media online untuk di masa COVID ini, pandemi COVID-19, karena social distancing. Silakan Bu Lokita, kalau mau nambahkan. Mungkin kalau untuk di media saat ini sih yang paling tepat memang itu Pak, memang online ya, karena sekarang itu yang saya tahu teman-teman, misal ini saya mengambil contoh ya Pak, teman-teman saya yang tadi bukan penjual, bukan tukang jualan gitu ya dalam arti kata, itu sekarang satu grup jualan semua. Dan itu memang paling efektif. Karena apa? Karena selain kita tidak bisa keluar rumah karena PSBB apalagi kemarin, kemudian sekarang juga walaupun sudah dilonggarkan, tetapi juga masyarakat memang masih animonya tuh masih senang untuk membeli secara online, dan itu terjadi juga dengan diri saya. Saya sekarang walaupun mall sudah dibuka Bapak Ibu, itu saya masih agak takut untuk bisa datang ke mall jika tidak terjadi hal darurat misalnya. Itu masih saya bisa lakukan membeli secara online, itu saya membeli secara online gitu. Jadi dengan kita misalnya membawa anak-anak ke mall itu kan resiko tinggi. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak melakukan itu. Jadi yang saya lakukan adalah membeli online. Dan bisnis yang paling tepat di saat ini adalah media online. Kita bisa dimulai dari grup di WhatsApp yang kita punya, kemudian kita bisa share di grup itu pasti ada grup SD, SMP, SMA, pasti kita semua punya untuk grup-grup SMA misalnya, atau grup teman-teman kuliah dan lain sebagainya. Itu adalah media yang paling tepat untuk bisa kita share. Kemudian secara media online juga bisa kita lakukan di Instagram atau di Facebook. Yang paling tepat ya saat ini hanya itu, tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi pebisnis yang senang dengan misalnya bukan online tetapi juga dia menyewa satu tempat, atau satu tempat karena tempat itu memang memiliki tempat yang strategis, itu juga bisnis yang tepat juga. Jadi tidak hanya online, bahkan bisa dikolaborasi Bapak dan Ibu. Misalnya dengan jualan makanan, bisa juga dengan Bapak dan Ibu untuk melakukan media online seperti bekerja sama dengan GrabFood atau marketplace ya, untuk semua marketplace itu bisa dilakukan. Mungkin itu penjelasannya. Terima kasih, ya. Bu. Ya, sama-sama Pak Rusdi. Pak Rusdi, makasih. Ya, Pak Rusdi, terima kasih. Sama-sama Pak Rusdi. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Bu, ini kan tadi terkait dengan masalah itu Bu ya, IMC. Kalau untuk yang maksudnya kelas UMKM gitu Bu, yang memang dia masih ingin tumbuh kembang gitu kan. Nah ini kan pengembangan IMC ini kan sangat terpadu Bu. Maksudnya memang agak sedikit kalau yang belum bisa memahami komunikasi yang secara baik gitu Bu. Kalau untuk pemasaran lewat media sosial kan memang mereka sudah pada paham lah, yang ngerti ya. Cuma untuk kelas UMKM ini kan pemahaman IMC itu masih ini Bu. Maksudnya ada batasannya seberapa kuat gitu loh pengaruhnya IMC Bu untuk UMKM. Baik, Bu Endah mungkin boleh saya jawab sedikit ya Bu Endah? Boleh. Kalau menurut saya kan sebenarnya kalau untuk bahasa IMC mungkin masih awam dalam bentuk kita membicarakan tentang IMC untuk UMKM. Tetapi jika kita berbicara secara bahasa real gitu loh Pak, sebenarnya IMC itu adalah kita berjualan nih, simpelnya sebenarnya itu sudah dilakukan UMKM kok Pak. Kalau menurut pendapat saya itu sudah terjadi dan mereka sudah melakukan itu, dan itulah yang dinamakan dengan IMC. Kenapa IMC itu mungkin secara bahasa kerennya gitu loh Pak ya, itu adalah bahasa kerennya. Tetapi kalau bahasa kita berbicara tentang usaha menengah ke bawah atau usaha kecil misalnya, itu yang dilakukan IMC seperti kita berjualan. Saya misalnya ada ibu-ibu berjualan sekarang itu banyak berjualan makanan beku misalnya, atau apa sih, frozen food. Makanan beku itu kemudian dia memasarkan tuh, bisa dari door to door, kemudian dia bisa menjual di dalam bentuk WhatsApp. Itu adalah IMC Pak. Itu adalah IMC karena itu tadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa IMC terbagi menjadi dua, yaitu soft sell dan hard sell. Kalau hard sell itu yang dilakukan bisa dilakukan dengan UMKM. Kalau soft sell itu bisa dilakukan dalam bentuk tadi dijelaskan dalam bentuk media sosial, berjualan bekerja sama dengan seperti Tokopedia, Shopee, itu bisa, itu masuk ke soft sale. Bagaimana target menjualannya dalam bentuk
sosial media, dan yang dilakukan UMKM itu adalah yang dilakukan IMC secara hotel, dilakukan secara door to door langsung, seperti misalnya sales promotion girl, personal selling, direct marketing, itu adalah UMKM, Pak. Itu maksudnya Pak Rudi. Tapi banyak, itu. Boleh saya tambahkan ya, tapi banyak Baik, UMKM sekarang sudah melakukan online juga, blast di grup WhatsApp, sudah punya akun Instagram, sudah ada punya akun Facebook. Jadi sebetulnya UMKM sekarang sudah melakukan IMC, yaitu komunikasi pemasaran terpadu antara offline, jualan secara langsung, dan jualan via online gitu. Intinya itu aja sih, offline dan online itu adalah komunikasi pemasaran terpadu IMC yang sudah dilakukan oleh para UKM. Cuman strateginya itu bagaimana membangun sosial medianya supaya followersnya banyak, atau orang mendirect ke marketplace yang mereka jual di Tokopedia, mendirect penjualan mereka. Itu aja strateginya yang diperlukan. Gitu. Iya, terima kasih Ibu Lokita, Ibu Endah, luar biasa nih Bu pertanyaannya. Ya. Ini memang untuk pertanyaan Bu, tadi sudah terakhir itu Pak Rusdi ya Bu, sudah. Jadi belum ada lagi yang bertanya. Jadi kalau ingin ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu langsung aja buka speakernya, langsung bertanya kepada pemateri kita. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang mau memulai usaha, tapi mungkin masih bingung, saya sebenarnya mau usaha apa. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Mungkin yang lainnya. Sebenarnya banyak Bu yang ingin ditanyakan Bu mengenai terkait masalah komunikasi, iya. Karena komunikasi itu kan penting ya Bu ya. Iya. Sangat penting Pak. Iya, sangat penting. Hanya mereka tuh karena menyebutnya IMC itu belum, tadi mungkin ada yang baru masuk gitu ya Bu. Belum familiar, betul. Iya, belum familiar Pak. Mereka cuma pahamnya itu mungkin PR lah ya istilahnya, public relation gitu, cara komunikasinya, atau menggunakan media sendiri gitu. Itu Bu yang jadi permasalahan, yang kalau saya aja mendengar IMC aja, kalau menurut saya pribadi masih awal. Ya, betul Pak. Padahal prakteknya sehari-hari itu IMC sebenarnya ya Bu. Betul, itu sudah dilakukan. Berarti butuh pendampingan Bu. Dengan senang hati Pak Rudi, saya dengan senang hati membantu secara pendampingan untuk pelatihan online ini. Iya betul Bu, karena banyak yang dari para peserta ini, para pelaku UMKM juga, itu Bu, memang pada saatnya nanti mereka kan harus didampingi ya Bu ya, karena mereka juga kurang paham apa itu MC gitu. Baik. Silakan Bapak Ibu. Iya, silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya, pemateri kita luar biasa nih Bu. Ini Bapak. Biasanya ada Pak Hatulusan nih, Pak Hatulusan atau Pak Irwanto. Iya Pak, silakan, dipersilakan. Bapak Budi Gunawan. Dan sebetulnya IMC, ya, boleh saya tambahkan ya Pak ya? Silakan sebetulnya Ibu. IMC ini tidak hanya dilakukan untuk penjualan produk ya, tapi penjualan jasa juga. Konsultan seperti yang saya lakukan atau digital marketing itu bisa melakukan promosi via IMC ya, baik secara langsung ataupun via media online. Apalagi sekarang banyak kayak yang Pak Sakti lakukan ya, melakukan training ya Pak Sakti ya. Pak Sakti ada di sini kan? Wah, luar biasa Pak Sakti. Nah, itu juga termasuk Pak Sakti nggak ada mukanya Pak Sakti. Jadi termasuk jasa. Jadi selain penjualan produk, tetapi jasa juga bisa dilakukan promosinya via IMC gitu. Jadi sekarang pun sebetulnya gini, kalau orang bilang susah nyari duit sebetulnya gampang, karena via online pun orang bisa masuk duit ya. Betul. Tidak usah pakai budget Bu, malah nggak usah nyewa tempat dan lain sebagainya. Nyewa tempat, makanya banyak sekarang nanti dia akan datang, tidak ada kan kantor lagi, tidak ada penyewaan kantor. Jadi lebih bekerja di rumah, lebih hemat, lebih hemat secara cost operasional dan lebih banyak pemasukan. Itu yang saya alami sebetulnya sekarang ini ya. Lebih banyak menguntungkannya ya Bu. Lebih banyak menguntungkan dibandingkan itu. Jadi kita di rumah bisa buka 2 laptop, 3 laptop, bisa melakukan 3 pekerjaan sekaligus. Dari HP juga bisa. Gitu. Jadi memaintain dari satu tempat, tidak habis waktu di jalan gitu kan. Sama kayak mengajar online juga begitu ya Bu ya. Kita bisa mengajar online beberapa kampus, beberapa kelas di waktu yang bersamaan gitu. Pertanyaan lain mungkin Bapak Ibu yang lain? 25 lumayan banyak. Ada pertanyaan dari Pak Budi ya?
Iya Pak betul Budi Bu, dari Gunawan. Pak Budi Gunawan. Ini dalam tahap PLC decline. Apa strategi EMC untuk increase atau harus di stop dan produk lain? Oh iya, oke. Ya. Ini iya Bu, cuman nggak dijelaskan ini produknya apa dalam bentuk jasa atau produk barang ya. Ya. Jadi kalau decline itu kan berarti punah ya. Jadi kalau PLC, produk life cycle-nya decline, harus ada namanya brand extension. Misalnya contoh mereknya, misalnya misalnya Indomie rasa kari ayam mati gitu ya. Berarti harus brand extension Indomie rasa soto ayam. Jadi ada variasi rata yang membuat increase bertambah. Tidak harus di stop brandnya, tetapi diganti dengan variasi brand yang lain. Jadi mereknya boleh sama, tetapi variannya yang dibedakan gitu. Karena kan untuk mendaftarkan suatu merek itu agak lumayan cost-nya ya. Jadi untuk brand yang decline, ternyata masyarakat udah nggak suka nih rasa ini. Berarti kita harus membuat varian rasa baru untuk brand tersebut dan strateginya di MC-nya begitu. Namanya brand extension. Jadi membuat varian baru, brand extension untuk brand yang decline, yang mati di pasaran gitu. Jadi produk life cycle-nya tetap terus berjalan gitu. Pak Budi? Pak Budi Gunawan. Menambahkan sedikit dari penjelasan Bu Endah. Jika produk yang kita gunakan itu tidak laku, dalam arti kata tidak laku ya, untuk bahasanya, tidak laku atau tidak kurang diminati oleh masyarakat, mungkin langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai seorang pengusaha, jangan langsung kita patah semangat. Kalau menurut pendapat saya, patah semangat dalam arti kata di sini adalah justru itu adalah suatu tantangan bagi seorang pengusaha. Kenapa produk atau jasa yang kita jual atau kita pasarkan kepada konsumen itu tidak diminati? Justru kita mencari sisi kekurangannya apa. Kita bisa mengenali atau bekerja sama dengan rival atau pesaing dari produk kita untuk bisa tahu kita bekerja sama dengan seorang pesaing atau rival. Menurut saya itu adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh seorang pengusaha. Kenapa? Karena kita bisa tahu kelemahan, kelebihan dari produk lain yang setipe atau sejenis dengan kita. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata kekurangan saya ada di sini. Kita justru bisa menaikkan atau merubah dengan tidak mengubah komposisi di dalamnya, tetapi apakah merubah itu packagingnya, apakah kurang dari sedikit bahannya di dalamnya, dan lain sebagainya. Menurut saya jika satu produk itu sudah tidak lagi diminati, itu adalah sebenarnya tantangan. Ya. Bagaimana cara kita memperbaiki dan bisa membuat image atau brand dari produk kita kembali menjadi lebih bagus bahkan dengan produk kita yang lainnya gitu. Iya, mungkin benar. Seperti itu. Jadi, Pak Budi. Unique selling point ya Bulog kita ya. Betul, jadi betul kita dibuat unik dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Ya. Unique selling point. Jadi orang selalu mengingat, oh ini keunggulannya ini loh, ada keunikannya. Betul. Ya. Karena kalau yang saya ketahui konsumen di Indonesia, atau saya tidak tahu rasa untuk semua konsumen, jika menjual produk barang yang dikemas justru dengan cantik, dengan baik, akan jauh lebih laku dibanding dengan orang yang packagingnya hanya biasa-biasa saja. Walaupun rasanya mungkin jauh sama atau mungkin jauh lebih enak, tetapi packaging itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita pisahkan dari usaha produk, baik itu produk maupun jasa. Seorang jasa dari misalnya kita sebagai jasa konselor misalnya ya Bu ya, misalnya Bu Endah, dengan tampilan packagingnya Bu Endah yang cantik misalnya, itu orang lain udah suka tuh dari awal karena packagingnya udah bagus, tampilan dari komunikasinya Bu Endah dan lain sebagainya, sehingga menawarkan jasa tentang jasa komunikasi kepada Bu Endah itu dengan tidak akan berpikir dua kali karena sudah menyukai dengan pandangan pertama. Menurut pendapat saya seperti itu. Iya, terima kasih Ibu. Iya, ada Ibu. Pak Budi ya? Ada Bu. Ini Pak terakhir Budi. Pak Budi ya? Oh baik. Saya menjawab sedikit Bu. Ya Pak Rudi ya. Iya Bu, ini lanjutan dari Pak Budi ya. Iya betul. Dia ini dari Pak Irwanto juga ada Bu, cuman ini lanjutan dari Pak Budi Bu ya. Tadi dijelaskan Ibu Lokika tidak menjual secara online, tapi di mall. Ya. Bagaimana Ibu bisa sampai kepada keputusan tersebut dalam konteks IMC? Silakan Bu.
Baik, terima kasih Pak Budi. Kenapa saya tidak menjual secara online? Dalam arti kata saya menjual takoyaki di mall, dan saya tetap melakukan IMC Pak Budi. Saya tetap melakukan IMC, tetapi saya tidak melakukan IMC secara soft sell atau dalam bentuk online. Kenapa? Karena makanan takoyaki adalah makanan fast food dan dia harus disajikan dalam keadaan panas. Saya tidak mau untuk membuka dengan makanan untuk bisa menginformasikan secara online kepada konsumen saya, karena saya mengkhawatirkan justru kualitas dari makanan atau produk yang saya jual itu justru akan turun atau menjadi kurang enak. Karena biasanya pelanggan yang datang ke tempat warung kecil saya, itu mereka makan di tempat. Walaupun mereka membungkus, itu mereka biasanya akan langsung makan. Info yang saya dapat dari konsumen atau pelanggan yang sudah menjadi langganan misalnya. Mereka justru akan kecewa jika kalau online itu kan dikhawatirkan dingin ya Pak. Sedangkan makanan takoyaki adalah makanan panas yang memang disajikan panas-panas sambil ngebul-ngebul gitu. Kalau kita memakan takoyaki dalam keadaan masih panas, ngebul, itu jauh lebih nikmat. Itu makanya kenapa memang saya tidak membuka jalur online di dalam penjualan saya. Tetapi alhamdulillahnya karena rezeki itu sudah Allah yang mengatur, ada saja yang rezekinya orang memang akan menjadi rindu mungkin ya Pak ya. Jadi tertarik lagi untuk mencoba dan bahkan datang lagi gitu. Jadi penasaran justru. Kalau menurut saya justru itu adalah taktik dari strategi marketing yang saya lakukan. Begitu Pak Budi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pemateri kita luar biasa. Ini Bu, ada saking semangatnya Bu. Ini dari Pak Irwanto, Dr. Irwanto ya. Ini faktor-faktor apa saja yang perlu dipersiapkan dalam penjualan produk secara online, Bu? Selain komunikasi dan teknologi. Itu Bu. Silakan Bu Enda. Ya, faktor-faktor untuk memulai penjualan produk secara online adalah pertama Bapak harus buat akun Instagram atau akun sosial media, entah itu Instagram, Facebook, kemudian membuat akun itu semenarik mungkin sehingga followersnya banyak di Facebook atau Instagram Bapak. Kemudian kalau Bapak bisa mau buat website, buatlah website, di mana di dalam website itu nanti ada company profile Bapak, produk knowledge, produk knowledge adalah info produk-produk Bapak, harga, dan lain-lainnya. Jadi dari kita ngeblast ke Instagram atau Facebook, ada link URL yang bisa diklik langsung ke website Bapak, di mana di website itu udah ada semua harga, produk knowledge-nya, apa aja. Nah, dari situ kita menggayat. Kenapa harus sosial media? Menggayat bahwa untuk dari sosial media itu menggayat bahwa Bapak juga jualan di marketplace, misalnya marketplace-nya Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Jadi sosial media itu untuk brand awareness-nya, selanjutnya itu menggayat ke website dan marketplace. Jadi pertama harus buat, Bapak mau nggak mau harus tidak boleh kudet ya, kurang update. Jadi Bapak harus tahu digital, harus belajar digital, karena zaman sekarang siapa yang telat teknologi akan tertinggal. Jadi suka atau tidak suka, nyaman atau tidak nyaman, kita harus melek teknologi. Jadi kita harus punya sosial media. Walaupun kita nggak suka dengan netizen, tapi kita harus punya akun Facebook, harus punya akun Instagram, karena itu memang kebutuhan saat ini. Entah itu untuk pribadi ataupun perusahaan. Jadi itu adalah keputusan yang harus kita lakukan. Entah itu orang suka atau tidak suka, abaikan. Yang penting kita adalah keuntungan value yang kita dapatkan gitu. Jadi memang harus berani untuk membuat akun sosial media, website, dan terjun ke marketplace. Gitu. Gimana Pak Irwan? Jadi pada intinya Bu, sebaiknya sih memang UMKM itu mereka punya web ya Bu, walaupun mereka punya sosial media, marketplace, pada saatnya nanti mereka juga harus mengunjungi, melihat informasi apa yang sudah kita berikan gitu ya Bu ya, di web kita. Berarti mereka sosial media untuk mengarahkan untuk masuk ke web kita ya Bu? Iya, untuk menggayat aja, mengarahkan, karena kalau di website itu lebih lengkap, produk knowledge-nya, produknya apa aja, variannya apa aja, harganya berapa aja, diskonnya berapa aja, benefitnya apa aja, lebih lengkap di website tersebut, pembayarannya via apa, dan lain-lain, gitu. Jadi lebih lengkap. Ya gitu. Ibu Lokita gimana Bu? Ya, mungkin sedikit menambahkan tadi pertanyaan yang tadi terkait bagaimana cara membuat online, Pak.
Kalau menurut saya, seperti tadi sudah tahap-tahapannya sudah dijelaskan Bu Enda, tinggal selanjutnya, langkah selanjutnya itu simple. Bapak sering, tadi maaf penanya dengan Bapak siapa? Bapak Dr. Irwanto. Bapak Dr. Irwanto. Langkah selanjutnya adalah sering mengecek media sosial, Pak. Karena kalau dengan cek media harus sering buka handphone, harus sering update status, kemudian menambahkan juga produk-produk terbaru dari yang Bapak ingin jual secara online, kemudian juga menampilkan tampilan-tampilan menarik seperti yang tadi saya sampaikan, memasukkan gambar-gambar yang bikin orang tertarik untuk membeli produk kita, walaupun produknya sama. Orang boleh berjualan dengan produk yang sama, tetapi produk kita dibuat semenarik mungkin dan sebeda mungkin supaya orang akan selalu teringat-ingat dengan produk kita. Mungkin itu aja, Pak. Mungkin boleh ditambahkan, Pak Irwanto, untuk memulai kita di sosial media online untuk EMC, supaya produk kita terkenal, buatlah sensasi atau keunikan sendiri jadi orang ingat. Contohnya dulu Kepal Milo ya. Jadi buatlah sensasional, tetapi dalam hal tanda kutip yang positif, supaya orang langsung terekspos gitu ya, aware dengan produk kita. Jadi kalau kita sama dengan produk yang lain tidak akan menonjol. Jadi buatlah sesuatu yang sensasional untuk mempromosikan sosial media kita gitu ya, dalam yang konteks positif. Bisa dibantu via influencer atau selebgram gitu. Ya, oke, Pak Rudi. Iya, terima kasih Ibu. Ini memang informasinya ya. Ini kan sudah ada ini Bu. Jadi informasi-informasi mengenai EMC ya. Ini memang waktu kita sedikit agak terbatas Bu, sampai nanti 10.25 ya Bu ya. Karena kan sekarang waktunya udah 10.18. Jadi memang waktunya tidak terlalu banyak. Ini kepada para peserta, ini sudah ada Mas Hari sudah men-share from sertifikat, tadi sudah ada link materinya, silakan Bapak Ibu untuk mengisi form sertifikat dan evaluasi kegiatan serta mengunduh materi yang ada di chat sini ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Ini belum ada lagi Bu pertanyaan-pertanyaan, masih kita menunggu lagi dari para peserta. Kalau ingin ada yang ditambahkan Bu mengenai tadi ada yang kurang gitu. Ini kalau Pak Barnas Bayu, EMC sangat penting untuk meningkatkan volume penjualan. Ini Bu dari Pak Barnas Bayu Tantular. Silakan Bu. Sebenarnya apakah EMC sangat penting untuk meningkatkan volume penjualan? Oke. Iya benar. Silakan Bu Enda. Seberapa pengaruhnya mungkin Bu? Ya, karena dengan EMC itu perpaduan offline dan online sangat membantu volume penjualan. Begitu kita blast di WhatsApp, grup, blast di Facebook, blast di Instagram, atau blast dimanapun ya, kita blast atau mode to mode ya, secara langsung, orang akan tahu, oh kalau beli takoyakinya Bu Lokita ada di depan Naga, itu kan termasuk dalam blast ya, promosi. Ayo beli takoyaki di depan Naga Pondok Gede, itu termasuk dalam EMC. Jadi orang tahu, oh takoyakinya Bu Lokita yang enak itu di depan Naga gitu. Jadi mempromosikan. Dan itu online itu sangat efektif karena dengan online orang tahu apa aja produk yang terbaru, produk didapatkan di mana, harganya berapa, dan kelebihannya apa. Jadi memang online itu penting selain dengan offline. Jadi offline tidak akan berjalan tanpa ada online, online juga tidak akan berjalan tanpa adanya offline. Jadi saling terintegrasi, saling membutuhkan, dan itu harus terpadu, penjualan secara offline dan online untuk menambahkan volume penjualan gitu, Pak Barnas Bayu ya. Ya, Bu kita silakan menambahkan. Iya, mungkin tadi sudah cukup dijelaskan Bu Enda bahwa itu secara tidak langsung menaikkan sangat berpengaruh sekali dengan kita jualan dari mulut kita. Yaitu tadi saya sudah jelaskan tentang Pak Barnas ya, Pak Bayu, bahwa storytelling Pak, storytelling dari konsumen yang sudah mencoba produk kita nih. Dia kemudian kita tidak perlu, si penjual nih atau pengusaha, saya tidak perlu menceritakan bahwa takoyaki saya enak. Si pengusaha
si pengusahanya cukup mengiklankan misalnya. Tetapi kalau kita udah orang sudah melakukan storytelling atau menceritakan kesuksesan dari atau keberhasilan dari satu program usaha kita kepada orang lain, orang akan jauh lebih percaya. Dan itu adalah secara logika yang memang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat atau bersosial. Terkadang kalau ibu-ibu nih, ini contoh ya Pak, kita membicarakan perempuan atau ibu-ibu. Ibu-ibu kalau udah misalnya membeli satu barang, atau misalnya dia lagi bingung, karena kan kalau perempuan itu pilihannya tuh, listnya banyak tuh, banyak maunya kan memang kalau perempuan. Listnya, kemudian dia bertanya kepada temannya, itu secara tidak langsung akan menambahkan aura, oh saya kayaknya temannya ternyata ini baju, aku bingung nih, mau beli baju warna hijau apa warna ungu ya? Ih, warna hijau aja, cantik tahu, kamu kan bisa terlihat langsing. Udah deh. Kalau ibu-ibu udah dikatain terlihat langsing, saya udah nggak pakai mikir panjang ya Bu Endah. Saya udah pasti memilih kata teman saya atau informasi yang orang bilang, ih loh kita malah bagus lah pakai hijau. Udah deh beli yang itu aja, pakai hijau kamu terlihat kurus. Wah, itulah saya langsung beli itu biasanya. Atau itu yang terjadi juga di ibu-ibu yang lain atau konsumen yang lain. Mungkin itu salah satu real yang terjadi bahwa IMC itu juga sangat membuat atau menaikkan target volume penjualan menjadi jauh lebih cepat gitu, sangat cepat. Bahkan kita tidak perlu menjual secara door to door. Kalau zaman dulu kan kita berjualan door to door ya Bu Enda ya. Datang ke satu tempat. Sekarang itu udah nggak perlu. Dengan cukup kita membuat update status, ini doh saya berjualan ini, itu orang akan dengan tampilan, apalagi dengan gambar yang bagus, kemudian tampilan yang bagus, orang akan bertanya, minimal kan orang akan nanya dulu deh, belum membeli misalnya, orang belum akan membeli tetapi bertanya. Dengan bertanya aja kan berarti kita sudah berhasil untuk membangkitkan minat seseorang terhadap apa yang kita lakukan IMC atau kita promosikan terhadap satu produk kita. Itu saja sudah berhasil. Masalah dia pembeli konsumen bisa membeli atau tidaknya itu dikembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Terkadang kalau pembeli itu misalnya perempuan, terkadang membeli itu bukan satu kebutuhan, tetapi keinginan. Itu yang membedakan ya, Bapak Ibu. Kalau kita sudah membeli satu produk antara kebutuhan dan keinginan, kemudian jauh lebih besar keinginan, itu biasanya itu orang malah karena dengan tampilan packaging yang menarik, itu biasanya orang karena keinginan nih, karena cantik, karena bentuknya tuh lucu, karena bentuk packagingnya imut gitu. Sehingga sebenarnya saya nggak butuh-butuh banget, tapi saya justru membeli. Nah itu juga bagian dari taktik dari IMC. Seperti itu Pak. Demikian. Ya Ibu, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Rudi. Materinya luar biasa Bu, jawabannya juga luar biasa. Orang-orang yang tepat menjawab dengan luar biasa. Karena waktu terbatas ya Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Lokita Pramesti, juga Ibu Enda Fantini atas waktunya, juga atas ininya Bu, materi-materinya. Karena memang keterbatasan waktu, kalau memang kita lanjutkan tadi itu sebenarnya banyak pertanyaannya Bu yang ingin dilontarkan mengenai IMC, karena ini hal baru ya Bu. Hal baru, betul. Walaupun prakteknya sudah lama, tapi ini hal baru. Sebelum ditutup Bu, terima kasih banyak kepada para peserta semua, pada materi. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, jika ada salah Bu, kita mohon maaf. Tadi juga karena banyak ini Bu ya. Kita berikan aplaus dulu untuk pemateri kita, Ibu Lokita dan juga Ibu Enda Fantini. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, kami berdua dari LPPM Bu. Saya Rudi dengan Mas Haris tentunya di Medan sana mengaturkan terima kasih banyak. Mohon undur diri, kalau ada kesalahan kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri Bapak Ibu, Ibu Lokita, Ibu Enda. Terima kasih. Ya.